dengan segenap hati kita, keluar dari seluruh jiwa raga kita. Ada amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah baru Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah baru dari utara ke selatan, kedengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjungi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah baru Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah baru Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah baru Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah baru tinggikanlah baru tinggikanlah Terima kasih kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada-Mu atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaanmu dan penjagaan serta perlindungan-Mu kepada kami jemaat Tuhan. Sehingga Tuhan sudah lewatkan kami seminggu yang baru lalu lagi Tuhan. Sehingga oleh kemurahan-Mu, kasih sayang, berkat rahmat dan anugerah-Mu, Tuhan sudah tibakan pada jam saat ini Tuhan. Untuk kami dapat berkumpul, berhimpun dan bersekutu bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan Dikau, untuk mendengarkan kesaksian atas perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan setiap anggota jemaat ini Tuhan. Bahkan kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Marilah kiranya Tuhan berkati ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan, agar sungguh-sungguh jemaat-Mu ini Tuhan boleh dikuatkan, boleh mendapatkan kemenangan yang baru, boleh dapat anugerah yang luar biasa daripada Tuhan untuk mengerti, untuk memahami akan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan kepada setiap hamba-Mu yang sudah dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk melayani jemaat Tuhan, sekecil apapun peranan mereka Tuhan. Mereka itu bukan melayani jemaat tetapi melayani kepada-Mu Tuhan. Berkatilah mereka dengan berlimpah ruah ya Tuhan. Pada hamba-Mu yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, pakailah dia dan kuasailah dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seperti apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan, menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat, sehingga jemaat ini boleh diberkati ya Tuhan.
Terima kasih banyak ya Tuhan atas kesempatan dan kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang lain Tuhan, yang oleh satu dan lain hal belum sempat mengambil bagian bersama-sama dengan kami untuk beribadah pada sore malam hari ini. Sertailah mereka Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang di dalam kesusahan Tuhan sudah hiburkan. Kami mau serahkan ibadah kami pada sore malam hari ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berkata bersama-sama, amin. Terima kasih Tuhan. Waktu hari Kamis, saya berdua cucu saya antar pesanan kue ke Bekasi. Waktu pulang saya sampai di Jatinegara, lampu merah, berhenti, lampu hijau kan saya jalan. Tiba-tiba di jalan, aku ditabrak. Saya terlempar, cucuku terlempar. Cuma saya cuma bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Orang yang nolong saya bingung kan dia saya. Aku bilang terima kasih. Iya, karena saya masih ada punya nafas, Tuhan kasih buat saya. Itu orang bilang, orang tabrak langsung lari. Cuma saya bilang Tuhan, ampuni mereka. Orang yang nolong saya mungkin karena haji kali ya, angkat saya. Terus cucu saya bilang, Oma, kakiku gemetar, duduk sebentar. Kita jalan lagi. Kalau saya tunggu lama lagi, cucuku pasti takut trauma, nggak mau naik motor lagi. Jadi atau jalan lagi. Sepanjang jalan nyanyi, jalan seperti Yesus, jalan sama orang yang sama-sama. Yaitulah Tuhan Yesus itu memang dahsyat dan hebat. Karena kita melangkah, saya selalu mengajarkan cucu saya dan saya kalau berjalan selalu nyanyikan lagu jalan serta Yesus dan doa Bapa kami. Karena itu Tuhan nyatakan sama saya bahwa doa itu ada kuasanya. Meskipun saya terlempar sejauh apapun, tapi saya masih sekarang saya bisa saya masih bisa ke gereja. Saya ingat berapa tahun yang lalu lah Pak Temi dan jatuh itu 4 meter dari atas ke bawah itu Pak Temi. Kita kaget aduh Pak Temi patah nih komplain heboh kan satu ramah. Tapi itulah Tuhan Yesus tuh luar biasa sama anak-anaknya. Saya jatuh tuh lemparnya itu 3 meter loh. Tapi saya tidak belajar sama anak saya sampai saya ucap syukur. Saya masih bisa pulang, masih bisa bawa motor. Saya mau ucap syukur. Sampai orang itu tanya, ibu nggak apa-apa? Enggak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia 3 kali aku bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kok bu tanya bilang terima kasih? Iya Tuhan Yesus saya hebat. Saya masih dikasih pernapasan. Saya bilang gitu. Karena dengan jauhnya saya kan aku tanya sama cucu saya. Cucu saya di mana jatuhnya? Enggak, aku jatuhnya dulu kepalanya kena enggak. Coba biru, aku juga biru sini. Biru sakit. Tapi saya karena saya bisa pijit juga, jadi pijit sendiri. Terus saya telepon anak saya si Lisa, coba selamat tuh kenapa? Mama tadi pijit dulu jatuh mama. Ya puji Tuhan lah sampai hari ini saat ini Tuhan kasih saya kesehatan, masih bisa bersaksi, masih bisa puji Tuhan berdoa. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 5 yang lalu hari Rabu saya akhirnya memutuskan untuk ke internis. Kenapa? Karena sudah 2 minggu sebelumnya saya mengalami sesak. Sampai saya bilang Tuhan, aduh Tuhan udah dong jangan sakit lagi. Kayaknya aku pengen jerit gitu loh, Tuhan udah dong jangan sesak lagi. Akhirnya saya diam aja. Akhirnya saya ngomong ke Pak Temi waktu pulang gereja hari Minggu yang lalu, Pak. Kita di bawah diam, kita pedada sesak loh Pak. Kita sudah berlalu. Jadi bilang, jangan-jangan anak asma sekuman. Kita SMP dapat asma. Sekarang sudah 68 tahun, masa sih balik lagi asmanya? Iya, periksa aja. Jangan cuma rai-rai. Kaget, bukan lambung. Iya juga ya Pak ya. Jadi ibu bapak setiap saya sesak tuh saya suka sedih. Saya bilang Tuhan udah dong sakitnya. Kayak merengek gitu sama Tuhan. Akhirnya udah aku saya ke internis. Itu pun nggak diantar sama Pak Temi. Dia paling nggak mau nganterin saya ke rumah sakit. Dia bilang saya nggak mau rumah sakit banyak orang sakit. Ya udah ditemenin anak. Puji Tuhan saya bilang orang penyakit dalam saya dok. Saya mengalami ini. Saya takut asma saya
diperiksa begitu seksama sekali. Ada asma nggak dok saya? Enggak. Coba ibu tanya asma. Enggak ada bunyi apa-apa. Jantung ibu bagus. Dia periksa perut, ini sakit? Iya agak sakit. Nah ini asam lambung ibu lagi bermasalah. Dok, saya ini lambungnya apanya sih yang sakit? Lambungnya saya atau asam lambung saya yang berlebihan? Asam lambung ibu berlebihan. Kenapa dok? Ya dari makan, dari pikiran. Ibu mikir apa lagi? Katanya gitu kan? Ya, dia ini sobari ulang. Ya udah, lega yang penting saya udah periksa ke dokter. Saya nggak menebak-nebak. Dan saya tetap bersyukur sama Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih bahwa ternyata saya nggak kenapa-kenapa, cuma lambung aja. Tapi obat itu ibu harus minum kontinu kata dokter. 5 hari ibu harus minum kontinu. Jadi sekarang saya sedang minum obat. Dan ibu jangan makan sekaligus banyak, sedikit tapi sering. Jadi saya balik lagi ke waktu saya baru mulai sakit lambung. Jadi setiap 2 jam saya isi sedikit-sedikit nasi lah, biskuit lah. Gitu. Jadi saya bersyukur karena saya dekat dengan Tuhan. Saya setiap hari harus baca firman dan berdoa. Jadi dikala saya mendapat serangan, saya hanya berkatakan firman Tuhan aja. Jadi itu sangat menguatkan saya dan membangun iman saya terus. Percaya bahwa Yesus itu selalu ada bersama saya. Ada saya punya mantra, bukan mantra ya. Saya selalu bilang gini, tubuhku dari kepala sampai ke kaki sudah pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Roh intimidasi kamu pergi, menyingkir kamu dari saya. Jangan kamu intimidasi saya. Saya udah baik. Roh trauma pergi kamu. Baru saya tenang. Nah, begitulah pengalaman saya bersama Tuhan di dalam saya menghadapi habis sembuh dari sakit yang cukup lama. Dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan masih kasih saya kekuatan. Walaupun kadang-kadang saya suka sedih lihat di FB teman-teman saya udah banyak yang jalan. Yang dulu saya sakit dia besuk saya, dia hibur saya, dia duluan, dia udah jalan. Jadi sedang Tuhan terima kasih, Tuhan masih kasih kesempatan. Jadi walaupun jauh Tuhan, walaupun saya agak kurang enak badan, kasih kekuatan Tuhan sama saya. Mulai dengan mandi pakai air dingin tadi, begitu lagi. Setiap mau ke gereja ibu bapak saya selalu dihantui gitu loh. Lemes lah, ngantuk lah, tapi enggak saya lawan. Saya cuma bilang Tuhan, saya percaya ibadah itu mengandung janji. Dan ibadah itu adalah harus. Karena Tuhan bilang beribadahlah kepadaku. Jadi ibu bapak saya ingin bagikan kalau mengalami sesuatu, pandang Yesus. Kayak Pak Iwan bilang, pegang salib. Saya ingat itu. Jadi saya taruh di status saya, pegang salib. Dan sungguh benar, Bu Desi, Allahku dahsyat. Saya mengalaminya dan saya percaya Bapak Ibu juga pasti akan mengalami, asalkan Bapak Ibu setia kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya, kiranya boleh menjadi berkat dan membangun iman kita semua. Amin. Asal kau ada yang lain.
yang baru saja kami lakukan. Kami percaya dengan iman ketika kami datang sujud di altar. Kami datang berdoa di hadapan-Mu karena doa itu adalah nafas kehidupan dari orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua, urapi kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini, kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi ada yang baru di dalam kehidupan kami. Ada sukacita, ada mujizat terjadi dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan. Hari ini saya bersukacita, Pak Gembala juga bersukacita di belakang sana ya. Gereja ini dibawa penuh, ya, cuma 1-2, tetapi saya percaya ada kuasa dari apa yang kemarin saya sempat katakan bahwa kita sudah menerima vaksin. Walaupun memang kita usia sudah lansia di sana, ada beberapa yang masih muda, tetapi bersyukur dan berterima kasih. Kemarin kita dengar pengumuman bahwa di atas usia 18 tahun ke atas, vaksin yang bagi mereka sudah akan dimulai kembali. Jadi betapa bersyukurnya kita bahwa lansia sudah kita terima. Sebagian besar kita yang lansia sudah menerima, tinggal yang muda-muda. Jadi tidak ada alasan setelah kita menerima vaksin itu, terutama yang adik-adik yang muda-muda, jangan lagi kata ada bilang, oh saya malas ke gereja, online aja deh ya. Nggak ada yang begitu, kita berani, tetapi ingat, selalu kita melakukan sesuai prokes dari pemerintah kita, sehingga kita bebas ya. Ketika ada pemeriksaan pun kita di gereja duduk dengan jarak yang sudah diatur, kita ada cuci tangan, pakai masker semuanya. Amin. Biarlah semuanya itu memberikan sukacita dengan kita semua. Tahun yang lalu kita mungkin masih terus dibebani rasa takut, tetapi hari lepas hari ada tuntunan dan kuasa Tuhan, sehingga kita tidak lagi terbebani untuk kita boleh beribadah. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menjaga kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka firman Tuhan yang mengawali perenungan kita untuk minggu di bulan kedua, bulan Februari ini, yaitu bercerita tentang ada 2 Mei, minta maaf koreksinya. Tadi Ibu kesaksian dari Ibu Mili, kita emang luar biasa. Hari ini saya suka sekali warna merah ini ya. Jadi ada kekuatan ketika kita berdoa ya. Memang sering kali kita diintimidasi oleh hal-hal yang kalau orang bilang itu ketika kita mau dekat dengan Tuhan, setan-setan itu yang kecil-kecil ya, banyak, terus datangnya nggak sendiri lagi, sama teman-temannya diajak, supaya akhirnya kita takut, kita udah deh nggak usah ke gereja hari ini gitu lah. Ada yang lebih besar, ada yang bilang oh kita makan bakmi aja deh di samping itu ya. Bu, kita suka makan itu dulu kan, bakmi di samping itu akwet atau apa gitu loh di situ. Atau nanti ada yang bilang kita makan siomay di sana, lupa kita punya waktu untuk ke gereja. Tapi hari ini kita mendengar, kita membaca dari 1 Samuel 1 itu bercerita tentang doa ya. Kembali lagi, memang kayaknya bulan ini kita harus banyak berdoa. Doa orang beriman dari 1 Samuel 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan memulai ayat yang ganci, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan ayat 18 kita baca bersama-sama. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki,
maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata di dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Bersama-sama, sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya ambil perikop ini judulnya doa orang beriman, ya. Mungkin kita sudah sering mendengarkan doa orang beriman itu dari khotbah-khotbah yang lalu-lalu atau dari beberapa hamba gembala. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya di saat-saat ini yang memang masa pandemi ini belum berakhir. Dan bukan hanya itu aja, masalah-masalah di negara kita, di Jakarta juga, khususnya menjelang Lebaran ini ya. Itu masalah pembantu udah pulang, lagi mikir kalau pembantu pulang ntar dia pulang ke sini dia sehat atau tidak, ya kan? Itu masih masuk di dalam pemikiran kita semua yang sudah berkeluarga, sehat apa tidak. Kalau dia tidak sehat berarti kita mesti setengah mati lagi. Tetapi itulah jalan cerita yang harus kita lalui di tahun-tahun ketika kita memasuki Hari Raya Idul Fitri. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita boleh baca dari cerita ini. Kalau kita ambil dari ayat 1 kita baca nanti, Hana melakukan mengalami perlakuan yang tidak baik dari Penina, yaitu istri kedua lah ya, kalau dibilang dari Elkana ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kita patut mengasihani Hana ini karena apa? Statusnya itu yang dia alami, dia itu tidak mempunyai anak. Jadi orang kalau bilang waktu itu mereka ada mengalami kelemahan di dalam kandungannya sehingga ia mandul. Dan lebih daripada itu kita boleh melihat ada satu sifat luar biasa dari Hana, yaitu apa? Kesabaran dia menjalani kehidupannya, di mana di dalam dia menjalani kehidupan itu pastinya banyak caci maki yang dia terima, ya kan? Pemikiran orang-orang dari sana, karena zaman dahulu kala ketika orang tidak mempunyai anak, mereka akan dicemooh, dianggap itu orang itu mempunyai aib. Tetapi yang luar biasa dari Hana ini yang boleh kita lihat di ayat 9 sampai 12 yang kita baca, baru saja kita baca di sini. Hana berdoa dengan hati yang pedih, mengharapkan belas kasihan Allah. Karena apa? Dia memerlukan, dia mengharapkan kehadiran anak laki-laki di dalam kehidupannya. Ini doa yang tidak pernah dia stop untuk meminta sesuatu kepada Allah Bapa di surga. Dan kita lihat dari situ, di dalam sini, pergumulan yang luar biasa itu ketika kita melihat status daripada Hana di saat itu adalah ia dianggap rendah. Karena apa? Ia tidak bisa hamil, dia tidak memiliki. Dan itu pun sebenarnya masih berlaku dengan adat-adat itu di beberapa daerah yang seperti itu. Sehingga cukup mengganggu keleluasaan Hana untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi ada yang kita lihat dari pergumulan yang Hana lakukan. Ketika dia mengalami hal-hal seperti ini, dia tetap setia. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Nabi Elia menganggap dia itu mengalami gangguan
jiwa. Apakah kamu bilang ke mabuk? Iya kan? Karena apa? Yang biasanya di saat itu ketika orang-orang berdoa, mereka berdoa dengan suara yang lantang, keras. Tetapi yang dilihat pada diri Hana, dia berdoa di dalam hati. Yang ada dilihat oleh Nabi Elia hanya mulutnya yang komat kamit gitu loh. Sehingga dia mengatakan, apakah kamu mengalami, apakah kamu mabuk? Tetapi yang perlu kita lihat jawaban dari seorang yang namanya Hana. Dia tidak menganggap olokan dari Nabi Elia ini mungkin dengan suara gila. Kalau kita mungkin sekarang, ya mungkin kalau saya dulu gila, kalau gila gue mabok, ya kan? Ada orang-orang yang seperti itu, ya kan? Dia menganggap ini orang bicaranya nggak ini banget deh, nggak elok amat sih bicarain aku seperti itu. Tetapi Hana tidak mengatakan hal itu. Dia mengatakan dengan penuh kerendahan hati, dia menjawab ocehan daripada Nabi Elia itu dengan luar biasa. Nabi Eli ya, dengan luar biasa. Jadi di sini mungkin merupakan satu pegangan buat saudara dan saya. Ketika kita ada di dalam masalah-masalah yang mungkin sama dialami oleh Hana, mungkin tidak sama masalah kita karena kita tidak punya keturunan, tetapi ada masalah-masalah lain yang kita alami di dalam setiap langkah kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita ikut apa yang dilakukan Hana. Dia tidak henti-hentinya datang menghadap Tuhan, berdoa, memohon apa? Memohon jalan keluar, memohon tuntunan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan yang lebih pada apa itu, kita diajar untuk apa? Untuk selalu rendah hati. Ketika kita menghadap kehadirat Tuhan, tidak bisa dengan congkaknya kita. Doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan ketika kita datang tidak di dalam dengan kerendahan hati. Kita sadar bahwa kita manusia yang berdosa. Kita memerlukan jamahan dan uluran tangan Tuhan Yesus sendiri dalam setiap masalah kita. Ibu Desi tadi bilang, selama kita masih ada di dunia ini, kita tidak mungkin bebas daripada masalah. Karena kalau kita sudah bebas dari masalah, kita sudah lihat, kita tidak lihat betapa besarnya Tuhan Yesus. Yang kita lihat betapa besarnya saya. Pribadi kita yang kita lihat, saya bisa melewati ini semua karena apa? Kekuatan saya. Karena uang yang saya miliki. Karena orang-orang yang ada di samping saya, kita tidak lagi bisa melihat ada kuasa kasih Kristus yang terus ada menyertai saudara dan saya. Dan inilah yang kita boleh ambil di dalam kehidupan Hana. Ketika dia mengalami sakit yang luar biasa, orang mengatakan dia aib yang luar biasa, tetapi dia tidak melihat. Dia tidak, yang mestinya mungkin dia bisa bilang sama suaminya, lepas aja si Penina ini, ya kan? Karena sebenarnya di dalam hubungan ini Hana itu sangat dicintai oleh suaminya. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan ini. Ada satu cerita yang sama dengan cerita ini ketika kita melihat kehidupan Sarah dengan Abraham. Tetapi kita melihat Sarah mengambil jalan apa? Jalan sesuai dengan keputusan dia sendiri. Ketika Hagar mempunyai anak, dia menindas Hagar. Tetapi Hana, dia tidak melakukan itu. Dia tahu dengan penuh kerendahan hati, dia tahu kelemahan dia datang, dia hanya berserah pada Tuhan. Ini pengalaman yang harus kita contoh dari kehidupan seorang yang bernama Hana. Dia datang berdoa kepada Allah. Itu juga yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Mari datang berdoa padamu. Dan ayat 15, kalau kita lihat luar biasa. Apa yang Eli katakan kepada dia ketika Hana berdoa di dalam hati, walaupun memang mulutnya tidak berhenti berkomat-komat, tetapi jawaban dari Eli luar biasa. Saya selalu jadi ke Elia dan Eli luar biasa. Itu yang seperti tadi kita lakukan ketika kita hadir di altar. Kuasa, mujizat, sukacita pasti terjadi. Dan itu yang dibilang sama Hana, pulanglah, apa yang kamu doakan, biarlah itu menjadi bisa kamu terima. Sehingga apa dia bilang, Hana pulang dengan sukacita. Yang tadinya dia tidak mau makan, dia sudah mau makan. Karena apa? Ada sukacita. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, sebenarnya yang kita rasakan ada pemulihan yang terjadi. Ketika kita datang
90% masalah saya sudah ada di tangan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa bilang Tuhan? Bilang Tuhan akan turun tangan. Dia akan bertindak atas segala masalah-masalah, asalkan kita apa? Kita tetap setia berserah kepada Tuhan. Dan yang itu kalau kita perhatikan di sini, bagaimana sih doa-doa kita? Kita jangan selalu meminta doa itu. Kalau kita doa kepada Tuhan, oh Tuhan selalu jawaban doa itu yang mengganggu kehidupan saudara dan saya. Ketika doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, ada rencana yang luar biasa, ada maksud Tuhan. Tetapi lebih penting dari itu, ketika kita sudah berdoa, kita tidak terus aja diintimidasi apa jawaban dari Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi yang kita harus menjadi poin utama ketika kita rajin berdoa kepada Tuhan, yang kita tahu selain ada jawaban yang kita perlukan dari Tuhan, yang kita perlukan adalah kehadiran Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Karena ketika kehadiran Tuhan itu datang, hadiratnya turun di atas saudara dan saya, ada kuasa yang luar biasa yang tidak bisa dapat kita tandingi dengan kuasa apapun. Itu yang harus kita sadari. Kita memerlukan kehadiran Tuhan ketika apa? Kita mengalami kelemahan. Ketika apa? Kita dicaci maki orang-orang. Atau bahkan ketika jawaban doa kita tidak sesuai dengan rencana yang kita minta sama Tuhan. Itulah yang kita perlu. Hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan yang harus ada di setiap doa-doa kita. Bukan kita hanya meminta paksa Tuhan untuk ini, tidak. Karena jawaban Tuhan ketika kita berdoa, ada satu proses yang harus kita lalui. Kita mau diproses, kita hadir di dalam proses itu sehingga kita mengerti jawaban Tuhan seperti apa. Kita tidak pernah meminta orang lain untuk mengerti apa masalah kita. Kita tidak bisa meminta orang lain akan tahu apa yang kita alami, tetapi kita bisa merubah pikiran kita agar kita juga tidak menuntut orang lain. Kita tidak menuntut orang-orang lain sesuai apa yang kita mau. Tetapi biarlah firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita minta ada hadirat Tuhan yang masuk di dalam kehidupan kita sehingga kita mengerti ada kuasa Tuhan. Dan ketika kita menunggu kuasa Tuhan seperti lagu yang kita nyanyikan, ada sukacita yang kita dapat. Itu juga yang didapat oleh Hana. Ada sukacita ketika dia tidak berhenti berdoa. Nabi Eli mengatakan apa? Terjadi seperti yang apa? Ada di dalam doamu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini yang terus kita boleh bawa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah berhenti berdoa. Saya katakan lagi, doa itu adalah nafas kehidupan orang-orang percaya. Jawaban doa saja tidak cukup seperti yang tadi saya katakan, tetapi kita meminta hadirat Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Sehingga hadirat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan akan membawa kita untuk berjalan sesuai dengan rencana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak berdoa dalam doa kita menghujat orang-orang yang ada bermasalah dengan kita karena sudah mengatakan hal-hal yang tidak sesuai. Kita menghajar mereka, bukan itu. Tuhan tidak mengajar kita untuk berdoa untuk orang-orang agar mereka celaka. Ya, tidak ada gunanya doa seperti itu. Kalau ada orang-orang yang lain meminta, ya kan, berdoa untuk orang-orang yang supaya mereka celaka. Aduh, kasihan sekali, sia-sia itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tetapi yang Tuhan minta kita berdoa buat kita sendiri, buat keluarga kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, agar apa? Mereka juga melihat ada kasih kuasa Kristus yang ada di tengah mereka. Sehingga tidak akan mereka ejek-ejek kita. Kalaupun diejek, itu tadi Tuhan bilang apa? Jangan pernah meminta orang lain, ya kan? Untuk apa? Mengetahui apa yang kita mau. Tapi Tuhan juga ingin agar kita juga tidak menuntut mereka yang macam-macam. Tetapi yang Tuhan mau, mari kita berdoa. Berdoa bagi mereka, bagi orang-orang. Seperti firman Tuhan saya, bahwa kenapa terjadi masalah di negara kita ini, di orang-orang di sekitar ini, karena apa? Ada andil dari saudara dan saya.
Ada andil mungkin juga dari gereja karena kita memutuskan mata rantai cinta kasih, sehingga mereka tidak mengenal siapa juru selamat mereka, sehingga mereka suka seenaknya ngebom sana, matiin orang sana sini, kamu kafir segala macam ini. Ada andil saudara dan saya karena kita lupa, mungkin kita memutuskan mata rantai cinta kasih yang kita terima dari Tuhan. Tetapi mari hari ini kita dikuatkan dengan doa. Hana, mereka boleh menerima mujizat. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Apa yang sudah ia minta, Nabi Eli mengatakan, pulanglah, kamu akan menerima apa yang kamu doakan. Dan biarlah hari ini kita boleh melihat bagaimana doa orang beriman, bagaimana doa Hana ketika ia naikkan dengan sungguh-sungguh. Ia boleh menerima semuanya yang ada di dalam rencana-rencana dalam kehidupannya, karena rencana dia bukan menjadi rencana yang utama, tetapi rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan Hana. Dia punya rencana ketika dia akan dapat anak laki-laki, dia akan memberikan kepada Tuhan Yesus untuk melayani engkau. Satu doa yang luar biasa. Maukah kita menjadi seperti Hana saat ini? Apapun masalah kita, apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan ragu, tetap pandang Tuhan Yesus yang selalu ada, membimbing, menyertai saudara dan saya. Bahkan di saat yang rasanya tidak ada jawaban doa, Tuhan hadir di dalam keheningan. Dia ada di sana. Dia akan menjawab doa-doa kita semua. Hanya waktunya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada sore menjelang malam hari ini. Kami membutuhkan hari dia Tuhan untuk di dalam setiap kehidupan kami, agar kami tidak membenci saat kami dicaci. Kami membutuhkan hadirat Tuhan untuk kami boleh terus bersabar diri di dalam kami menanti jawaban-jawaban Tuhan. Kami membutuhkan hadirat Tuhan ketika kami melewati kepedihan yang tidak terungkapkan. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh membutuhkan hadirat Tuhan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, yang akan menuntun dan membimbing kami semua. Dan kami percaya ketika kami berdoa, hadirat-Mu dan kuasa-Mu terus ada menyertai kami semua. Dan kami tahu ketika kami melakukan kenaikan doa, setiap doa-doa itu memerlukan proses akan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan kami diajar untuk boleh mengerti. Yakinlah dan percayalah, Allah bekerja di dalam waktunya, di dalam keheningannya. Allah bekerja di mana ada yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus ada menuntun kami, menopang kami, bahkan mengarahkan kami. Dan kami percaya Allah tidak diam di dalam kehidupan kami. Dia sedang bekerja untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Kau
tambahkan sedikit Bu Pendeta Ria ya. Hari ini adalah Hari Ibu ya, Mother's Day Internasional. Jadi hari ini adalah Hari Ibu-Ibu Internasional. Saya pikir-pikir apa yang disampaikan oleh Pendeta Ria hari ini. Tidak salah ya, Hana ya. Hana ini seorang yang dilecehkan oleh suaminya. Suaminya dan istrinya, dan bukan cuma istri suaminya, Elia pun melecehkan dia. Eli juga menyingkirkan dia. Dan cerita ini pasal 1 pasal 3 itu menceritakan tentang bagaimana nazar dan komitmen dari Hana. Ibu-ibu, how are you today? Amin. How are you mother today? Dia bilang. Jadi saya harap kita semua adalah Hana-Hana yang barangkali menghadapi situasi yang berat, dan saya kira lebih berat daripada Hana yang dicantumkan dalam 1 Samuel. Tapi di balik itu komitmen doa dan juga dia bernasar untuk apa? Samuel ini mengganti Eli. Jadi dia punya komitmen, jangan kita hanya melihat di dalam doa yang terjawab, tapi dia menenun, membuat renda-renda baju efod. Jadi anak kecil dia sudah membuat satu baju imam. Yang buat bukan Eli, Hana yang buat. Diolok-olok sama Eli. Dan juga anak-anak Eli pun. Jadi di tengah-tengah situasi keluarga yang rusak, pasti ada berkat Allah yang di situ. Di tengah-tengah keluarga yang tidak beres, ada sesuatu yang beres. Dan bahkan di tengah situasi keluarga yang kelihatan beres, ada yang tidak beres di situ. Kelihatan rohani, padahal tidak rohani. Kelihatan rusak, tapi di situ ada mutiara. Itulah Hana. Hana dilecehkan bertahun-tahun, bukannya 2 bulan. Terima kasih untuk khotbah dari Pendeta Ria hari ini, menegur kita semua ibu-ibu. Eli pun ditegur oleh Samuel ketika dia menjadi dewasa. Saya lihat anaknya Ibu Lisa, anaknya cucu-cucunya Rika. Saya melihat, dan juga cucu kita sekalian barangkali, apakah kita pernah merendah jubah untuk mereka masuk kepada mesbah Tuhan? Artinya apa? Mempersembahkan mereka untuk menjadi hamba Tuhan. Pernahkah saudara mengatakan, Tuhan, saya menjadi pendetanya ini, Tuhan sudah dengar doa saya, Tuhan yang jadi insinyur, yang jadi pengusaha, bisnismen. Tapi kalau pendeta kan tidak pernah ada. Biarlah ibu-ibu hari ini mulai putar, merendah, membentuk. Karena Tuhan, dia merendahkan diri, dan dia hanya merendah jiwa kita. Biasanya membuat rendah itu kan laki-laki Fatimia. Membuat rendah itu pasti perempuan. Membuat rendah, membentuk. Jadi pembentukan keluarga itu awal dari ibu-ibu. Dan Hana berhasil, walaupun yang melainkan yang kesulitan. Eli pun hari ini Hana mabok. Yang mabok tuh Eli. Mabok rohani. Mabok apa? Kehilangan rohaninya. Eli kan kehilangan spiritnya. Akhirnya apa? Anak-anaknya menjadi anak-anak yang kurang ajar di tengah-tengah imam-imam. Tuhan geserkan mereka semua. Muncullah Samuel. Samuel itu menjadi berkat. Menghabiskan 3 raja, 2 raja, 3 raja. Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Saya harap kita semua menjadi berkat-berkat untuk jangan hanya masuk telinga kiri dan kita bilang, jangan hanya masuk sini, keluar sebelah. Biarlah firman ini adalah ibu-ibu dan juga kita sekalian menjadi berkat. Untuk itu mari kita sama-sama mengatakan kepada ibu-ibu yang berbahagia hari ini, selamat Hari Ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan ibu-ibu ya. Jangan kecewa, di balik rendah ada baju efod yang Tuhan berikan buat saudara. Ada berkat buat ibu-ibu, anak-anak di tahun di jemaat kita Tuhan ini. Untuk itu mari kita sama-sama tunduk kepala
bersyukur kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali kepada seorang figur pribadi yang telah disampaikan oleh Pendeta Ria, yaitu Ibu Hana. Seorang ibu yang mengalami kesulitan baik psikis, fisik, dan bahkan dia mengalami situasi yang membingungkan. Menjadi pelajaran buat kami di penghujung anugerah Tuhan di tahun Allah yang Engkau masih berikan buat kami, untuk belajar firman Allah, boleh belajar tentang bagaimana kami mau berkontemplasi sebagai ibu-ibu rumah tangga yang pun ajarkan lewat Hana. Dan Hana ini menjadi pelajaran buat kami sekalian. Tuhan telah menjawab doa-doanya, tapi kita bertekun untuk komitmen apa yang telah dia minta kepada Tuhan. Tuhan dia telah melahirkan bukan hanya satu anak, tapi berlipat-lipat anak, 7 anak, dan anak-anak ini anak-anak yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kami tidak akan menyesali anak-anak yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkatilah rahim daripada ibu-ibu yang sudah melahirkan anak-anak, siapapun dia ya Tuhan, yang percaya mereka adalah biji mata Tuhan, mereka adalah alat yang Tuhan pakai di kemudian hari. Jadikanlah mereka Tuhan anak kami Samuel yang boleh memberkati bangsa, memberkati keluarga, memberkati rumah tangga, sehingga mereka terpanggil untuk menopang pekerjaan Tuhan. Berkati Bapa Surgawi hamba-Mu yang sudah melayankan firman Tuhan, agar supaya lewat keluarganya juga diberkati. Berkati pelayanan Pendeta Ria, berkati keluarganya, anak cucunya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Demikian pula berdoa Tuhan untuk pelayanan pekerjaan yang Tuhan masih berikan buat masing-masing kami sebagai ibu-ibu rumah tangga yang mendampingi suami, menopang, mendoakan, melayani, dan bahkan dia Tuhan berkorban oleh karena kami ada bersama-sama dengan Engkau sebagai pendamping-pendamping suami kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami banyak persoalan. Apakah suami, pekerjaan, ekonomi, kesehatan. Tuhan kami percaya lewat firman-Mu yang berikan renungkan pada malam hari ini, Engkau pulihkan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, agar kami boleh mengalami pembaharuan, pemulihan, dan ada kuasa Tuhan yang merubah seperti Hana. Dia boleh melihat mujizat Tuhan, tapi dia bertekun, dia mau setia, dan dia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah salib Tuhan menuntun kami sampai Tuhan berkehendaki untuk pribadi-pribadi kami. Bapa Surgawi, lewat doa kami serahkan ya Tuhan untuk saudara kami yang doakan pada hari ini, Saudara Martin Henry yang akan ulang tahun. Kami mau topang dalam doa, kiranya Tuhan Engkau berkati. Demikian pula Ariana Londo, demikian Michael Tumurang, Maria Bapa Engkau berkati. Setiap saudara kami akan menjalankan sukacita Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang ini. Berkati Bapa keluarga-keluarga yang doakan pada hari ini, keluarga Hendrik Martin dan juga keluarga dan Darmawan, Latihan Dago, dan juga berdoa untuk Bambang Anugerah. Demikian pula kami yang beribadah pada sore hari ini, yang berdoa untuk anak dari keluarga Mili Hermin, yang Tuhan Engkau jamah dia, Engkau berkati, sehingga keluarga ini sungguh-sungguh mendapat jawaban daripada Tuhan. Demikian pula berdoa Tuhan untuk jemaat kami hadir beribadah hari ini. Engkau juga lawat kami Tuhan, ibu-ibu, bapak-bapak yang boleh merenungkan firman Allah hari ini. Kami boleh pulang melihat dalam tangan Tuhan, jawaban Tuhan, dan bahkan Tuhan mendengar semua doa kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan program pemerintah dari pusat sampai ke daerah dalam pelaksanaan vaksinasi. Berkati juga para tim dokter dan semua vaksin-vaksin yang akan disampaikan dan diberikan, semoga tidak mendapat dampak-dampak yang negatif, tapi juga mereka boleh bersyukur untuk menangkis atau melawan virus-virus yang semakin bervariasi. Kami juga berdoa menolak dalam nama Yesus
Engkau berkati rakyat kami, Engkau berkati cuaca panas, Engkau berkati cuaca tropis, membantu kesehatan buat bangsa negara kami ini, sehingga mereka ada imun dan mereka boleh mengalami berkat kesehatan, dan mereka pakai itu untuk mengolah bangsa, mengolah tanah air ini, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang subur dan tanah yang mengeluarkan banyak sekali berkat. Terima kasih Tuhan. GKSI yang di pedalaman, ada keluarga yang berduka cita di Riau, dan juga hamba-hamba Tuhan yang akan diutus baik di daerah NTT maupun di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Engkau cukupkan ya Tuhan ladang-ladang yang sudah menguning, tapi para penuainya berkurang. Dan bahkan ya Tuhan, yang berdoa supaya ladang-ladang ini akan diisi oleh pelayan-pelayan yang bersedia melayani pekerjaan-Mu. Berkati Tuhan GKSI sehingga mereka terus melancarkan amanat agung untuk perintah Tuhan. Tidak mau mereka berdiam diri, tapi mereka terus mengabarkan berita Injil ini, berita keselamatan, berita sukacita, dan berita pemulihan untuk kerajaan Allah. Dengar sambut doa kami ya Tuhan, berkati para majelis yang melayani hari ini, dan kami berdoa untuk hari Kamis yang akan datang, untuk hari melaksanakan perayaan kenaikan Tuhan. Berkati jemaat, berkati semua anggota-anggota sehingga mereka mengerti bahwa Tuhan naik dan Dia akan datang kedua kali, memberikan kami tempat sukacita, ketenangan, dan damai sejahtera pada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami, inilah doa kami untuk mohon dan berkat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, berkati jemaat yang ada pada hari ini, dan kami akan pulang dan terima berkat daripada-Mu lewat firman Allah kami hari ini, dan lewat berkat yang daripada Engkau sendiri. Oleh karena itu kasih-kasih Tuhan, angkatlah hatimu kepada Bapa Surgawi, bawalah firman Tuhan yang telah Kau dengar hari ini, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Tuhan yang sempurna, serta peranan di dalam dan dalam Roh Kudus mengawali saudara, menyertai memberkati rumah tangga saudara, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.